Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1731. Mendengar suara ini, Alta ketakutan. Ini benar-benar mengkonfirmasikan dugaan paling menakutkan di hatinya. Orang Cina itu bersembunyi dan tidak pernah pergi. Dan dari awal hingga akhir, dia tidak mendengar pernafasan dan detak jantung orang ini. Bagaimana dia melakukannya? Selain itu, dia menamparkan bahunya 2 kali. Ini membuktikan bahwa dia mendekati tubuhnya setidaknya 2 kali. Tetapi dia tidak mendengar apapun, bahkan langkah kakinya. Pada saat ini, dia secara tidak sadar ingin memutar dan melempar shuriken. Tetapi dia sedikit khawatir. Dia hanya membawa 6 shuriken dan dia baru saja membuang 4. 2 yang dia pegang sekarang adalah 2 yang terakhir. Bagaimana jika keduanya tidak mengenai target? Pihak lain tepat di depannya. Dan dia tidak akan pernah memberikan kesempatan lagi untuk menggali senjata lain. Artinya, kedua shuriken ini adalah kesempatan terakhirnya. Jika dia menggunakan gegabah, orang itu akan menempatkan dirinya dalam situasi terkutuk. Alta tidak berani mengambil gegabah. Dia hanya bisa menelan kegelisahan. Dan berkata dengan sedikit kerendahan hati, "Tuan, Anda mungkin salah paham. Saya bukan seorang ninja, hanya penggemar shuriken." "Oh," Charlie tersenyum main dan bertanya, "Kamu bukan ninja. Jadi apa yang kamu lakukan denganku?" Alta buru-buru berkata, "Saya tidak mengikuti Anda. Saya baru saja selesai makan malam dan datang ke sini untuk berlatih shuriken." Charlie mencibir, "Apakah kamu pikir aku akan mempercayai alasan yang begitu aneh?" Alta berkata dengan polos, Aku mengatakan yang sebenarnya." Charlie mencibir, "Jika saya menebak dengan benar, kamu pasti dari keluarga Takahashi, kan? Saya akan memberikan kesempatan untuk hidup. Ceritakan semuanya. Jika aku puas, aku mungkin akan melepaskanmu." Ketika Alta mendengar ini, dia tahu bahwa tidak akan ada gunanya jika dia terus menyangkal. Dan mungkin saja akan menyebabkan kematian. Jadi, dia hanya bisa merasa ngeri dan berkata, "Tuan, saya katakan. Saya akan mengatakan semuanya. Saya memang dikirim oleh keluarga Takahashi. Mereka meminta saya untuk mengikutimu sepanjang jalan dari Tokyo ke sini." Charlie bertanya lagi, "Apa rencana keluarga Takahashi? Apakah kamu hanya akan mengikutiku seperti ini?" Alta segera menjelaskan, "Tidak, Tuan Takahashi Machi mengatakan bahwa kami harus mengikuti Anda terlebih dahulu dan menunggu prosesnya. Dia saat ini sedang menegosiasikan pekerjaan yang sama dengan keluarga besar di Tiongkok, jadi dia tidak ingin membuat masalah tambahan. Dia ingin menunggu sampai kerjasama selesai, lalu kami akan membunuh Anda." Charlie mengangguk dan bertanya, "Kalian berempati dari mana?" Alta berkata dengan jujur, "Kami semua adalah anggota keluarga Fujibayashi. Keluarga Fujibayashi adalah salah satu keluarga ninjutsu utama di Jepang." Charlie bertanya dengan penuh minat, "Karena keluarga kalian adalah keluarga ninjutsu yang relatif besar di Jepang, mengapa kalian mengikuti keluarga Takahashi sebagai antek?" Alta mengatakan, "Ini faktanya. Alasan utamanya adalah bahwa setelah masa perang, ninja dan samurai semakin tidak diperhatikan di Jepang, dan dunia bawah tanah meningkat pesat. Mereka dilengkapi dengan senjata, sehingga ruang hidup kami pun semakin sempit. Selain pandai ninjutsu, seluruh keluarga tidak memiliki keterampilan lain, dan tidak pandai berbisnis dan menghasilkan uang. Kami hanya bisa bertahan hidup dengan mengandalkan keluarga kaya." Setelah mengatakan ini, Alta memohon, "Tuan, semua yang saya katakan adalah kebenaran. Dapatkah Anda membiarkan saya pergi?" Charlie tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Saya masih memiliki pertanyaan yang belum saya selesaikan. Kamu dapat pergi setelah menjawab semua pertanyaan saya." Alta menoleh sedikit dan bertanya, "Tuan, bisakah saya berbalik dan berbicara dengan punggungku? Aku sangat gugup." Charlie berkata dengan acuh tak acuh, "Oke, silakan berbalik." Baru saat itulah Alta perlahan berbalik. Ketika dia berbalik, Dai tidak memegang shuriken. Pada saat yang sama,
Jari-jari kakinya meluncur dengan lembut di tanah. Sepertinya tidak ada yang luar biasa. Tapi Charlie bisa merasakan niat jahatnya. Sepatu Aota adalah sepatu ninja khusus. Sepatu ini tidak hanya ringan dan sunyi. Tetapi yang lebih penting, ada belati bermata pendek yang tersembunyi di solnya. Ada saklar untuk mengeluarkan belat pendek di sol. Berjalan dan berlari normal tidak akan memicu penggeseran sol sepatu untuk mengeluarkan belati. Hanya setelah penggeser menyelesaikan gerakan berbentuk es, mekanisme pelepas bilah pendek akan terpicu. Senjata semacam ini umum sangat di era senjata dingin. Bahkan di Cina 100 tahun yang lalu, itu adalah senjata tersembunyi yang diperlukan bagi banyak orang untuk berjalan di dunia hitam. Dalam banyak karya film dan televisi, senjata tersembunyi ini juga telah ditampilkan, tetapi prinsipnya belum terungkap. Faktanya, penggeser berbentuk es ini setara dengan kata sandi mekanis yang paling sederhana. Yang lain tidak tahu cara memicunya, tetapi penggunanya sendiri yang tahu. Lawan bisa terkejut setiap saat. Bab 1732. Namun, saat senjata api menjadi semakin populer, senjata ini secara bertahap menarik diri dari panggung sejarah. Tapi yang tidak dia duga adalah ninja Jepang masih menggunakannya. Saat Charlie melihat dia menggerakkan sol sepatunya, dia menyadari bahwa orang ini sedang bersiap untuk membuka kunci pisau pendek di sepatu ninja. Bahkan, jari-jari kakinya telah menyelesaikan 80% dari keseluruhan bentuk es. Jika dia bergerak 1 cm ke arah yang benar di titik puncaknya, pisau pendek yang tersembunyi di solnya akan keluar dari jari kaki. Pada saat ini, Aota telah mengambil keputusan. Begitu dia menemukan kesempatan yang cocok, dia akan menggunakan 2 shuriken untuk menarik perhatian Charlie. Ketika perhatian Charlie tertuju pada shuriken, dia akan segera menggunakan pisau pendek di sepatu ninja itu untuk menyerang. Pada saat itu, doa ke atas dan ke bawah, 4 pisau tajam akan keluar. Jika Charlie terkena 1 tusukan, pasti akan mati. Meskipun Machi telah menjelaskan bahwa dia seharusnya tidak membunuh Charlie untuk saat ini, dia merasa bahwa sekarang Charlie telah mengancam hidupnya. Dia tidak peduli dengan perintah Takahashi. Membunuh Charlie terlebih dahulu adalah hal yang paling penting. Setelah mengambil keputusan, dia mulai menarik perhatian Charlie dan berkata, "Tuan, jika Anda memiliki pertanyaan lain, jangan ragu untuk bertanya. Saya akan menjawab dengan jujur." Charlie mengangguk dan bertanya, "Apakah kalian berempat yang terkuat di bawah Takahashi Machi?" "Ya," Charlie mengerutkan kening, dan berkata dengan sedikit kesal, "Saya tidak berpikir kalian berempati sangat bagus. Bukankah kemampuanmu adalah melempar pisau terbang? Akurasi melemparmu lebih buruk dari kematian. Di Cina, tidak akan ada yang mau melihat pertunjukan seni seperti ini. Kalian tidak akan bisa memukau penonton." Aota merasa terhina dan berkata, "Omong kosong. Rahasia senjataku selalu akurat, dan dalam jarak 100 meter, aku bisa memotong sayap lalat yang terbang." Charlie tersenyum dan berkata, "Sangat akurat." Aota berkata dengan tajam, "Tentu saja. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa menunjukkannya padamu." Charlie menghina tersenyum. "Ayo, mulai penampilanmu." Aota menyeringai, menyadari kesempatan yang datang, dan mencibir, "Oke. Kalau begitu kamu harus bersiap." Tangannya tiba-tiba bergetar, dan 2 shuriken menusuk ke arah Charlie secara instan. Segera setelah itu, dia menggosok kakinya sedikit ke tanah, dan 2 bilah pisau pendek di jari kakinya muncul seketika. Aota tidak berani menundanya suatu saat nanti. Dia segera mengangkat kakinya dan menendang Charlie. Tangan Charlie sudah bersiap, dan jejak pelanggaran melintas di kening. Charlie tidak bergerak. Dia hanya menjentikkan 2 jari dengan kedua tangan, dan kemudian memisahkan 2 energi tak terlihat, dan sedikit mendorong 2 shuriken yang akan mengenai wajahnya. Segera setelah itu, 2 shuriken bergerak ke kiri dan ke kanan dan melewati Charlie. Aota sangat ketakutan dengan pemandangan aneh ini. Wajahnya menjadi pucat. Dia hanya bisa berharap pada belati di sepatunya. Angin kencang bertiup melewati, dan kakinya juga menendang di depan Charlie. Wajah Charlie acuh tak acuh. Dia dengan cepat menyerang dengan 1 tangan, dan memahami pemahaman dengan kakinya erat. Aota melihat pedang pendek di jari kakinya,
hanya beberapa helai rambut dari Charlie. Tapi tangan Charlie begitu kuat sehingga dia bahkan tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Pada saat ini, Charlie mencibir dan berkata dengan nada menghina, "Karena kamu sangat suka menyakiti orang dengan pisau pendek, maka aku akan memenuhimu dan mengatur akhir yang bahagia untuk hidupmu." Aota sangat ketakutan dan dia berteriak dan memohon, "Tidak, untuk panjang." Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan sakit di pergelangan tangan kaki dan lututnya. Dengan suara dentuman yang renyah, Aota melihat betisnya terlipat ke depan dari lutut. Ternyata dengan satu tangan, Charlie telah patah tulang dari lututnya. Dia disiksa sampai pingsan oleh rasa sakit yang parah, membuka mulut dan berteriak histeris, "Ah!" Saat berikutnya, suaranya tiba-tiba berhenti. Bilah pendek di ujung sepatunya sudah menembus mulut saat ini, dan ujung bilah pisau berdarah itu menembus langsung ke belakang. Bab 1733. Saat Aota ditusuk oleh pisau tajam, dia merasakan sakit dan mati rasa di lukanya, dan rasa ketidakberdayaan menyebar dari luka ke seluruh tubuh secara instan. Rasa sakit berasal dari potongan ujung yang tajam, dan perasaan tidak berdaya berasal dari racun yang dioleskan pada bilahnya. Dia tidak bisa bernapas, dan wajahnya menjadi semakin biru, menatap Charlie dengan ekspresi ketakutan, desahan dan merintih di mulut. Charlie memandang dan bertanya dengan penuh minat, "Apakah kamu penasaran bagaimana saya melakukannya?" Aota mengangguk putus asa, sampai dia berada di ambang kematian. Dia tidak mengerti bagaimana Charlie memiliki kekuatan yang begitu besar. Mengapa dia bisa menyembunyikan semua yang ada di depannya dalam sekejap, dan mengapa dia bisa membuat kedua surikennya menyimpang dari lintasan yang seharusnya. Charlie tersenyum sedikit saat ini dan berkata, "Apakah kamu belajar fisika ketika kamu masih kecil? Transmisi suara bergantung pada getaran. Selama kamu dapat mengontrol getaran, kamu dapat mengontrol suara apapun. Tidak peduli seberapa sensitif telingamu, kamu tidak akan bisa mendengarkannya." Aota terkejut. Suara ditransmisikan oleh getaran. Dia tahu ini. Namun bagaimana bisa mengendalikan getaran suara? Segera, dia menatap Charlie dengan mata mendesak, dan mengeluarkan suara di mulutnya. Charlie tersenyum dan bertanya, "Apakah kamu ingin bertanya? Bagaimana saya bisa membuat kedua surikenmu menyimpang?" Aota mengangguk. Charlie ringan tersenyum. "Ini adalah prinsip bagaimana saya mengontrol getaran. Ini adalah kemampuan warisan Tiongkok yang mendalam, jauh dari ninjutsu Jepang. Jadi jangan terlalu banyak berpikir. Langsung saja lanjutkan perjalananmu menuju kematian." Ekspresi Aota penuh dengan kepuasan dan penyesalan. Terkejut, ternyata orang China ini memiliki keterampilan surgawi warisan seperti itu. Sayangnya, dia akan mati. Tidak mungkin bisa mempelajari keterampilan surgawi seperti itu. Pada saat ini, kulit Aota telah berubah menjadi hitam dan ungu, dan matanya menatap begitu keras hingga hampir keluar dari rongganya. Dan seluruh tubuhnya tiba-tiba tidak bisa berhenti mengejang, dan seluruh tubuhnya gemetar hebat. Alasannya juga karena dia menerapkan sianida pada pisau pendeknya. Zat yang sangat beracun ini membunuh dengan sangat cepat dan kematian yang tragis. Ini berlangsung selama sekitar 10 detik. Keadaan dan Aota kehilangan vitalitasnya dan berubah menjadi mayat yang kaku. Charlie tidak bersimpati pada Aota, yang meninggal secara tragis. Pria ini membawa begitu banyak senjata beracun bersamanya. Tuhan tahu berapa banyak orang yang telah dia bunuh dengan senjata ini sebelumnya. Saat ini, hal terbaik adalah membiarkan dia menanggung akibatnya. Dengan kata lain, ini adalah akhir terbaiknya. Kalau tidak, dia tidak tahu apakah musuh lain akan melakukan hal yang sama. Mungkin saja dia tidak bisa menjaga seluruh tubuhnya. Pada saat ini, ada getaran di saku Aota. Jika bukan karena indera Charlie yang sangat tajam, mustahil untuk mendeteksinya. Terkejut, dia mengulurkan tangan dan menyentuh saku bagian dalam kemeja Aota, dan dia menemukan ponsel. Ponsel ini tampaknya telah memodifikasi getaran motor secara khusus, sehingga periode getaran sangat dipersingkat dan kekuatan getaran sudah melemah. Pada saat ini, sebuah pesan ditampilkan di layar ponsel. Setelah Charlie membuka kunci ponsel dengan jari Aota, dia melihat pesan teks dengan judul Masatetsu. Isi pesan teks itu hanya 2 nomor.
07. Charlie tidak bisa menahan kerutan, membalik-balik pesan teks keduanya, dan menemukan bahwa mereka semua berkomunikasi dengan 2 digit. Masatetsu mengirim 03, dan Aota menjawab dengan 11. Bab 1734. Charlie menebak bahwa ini semacam kode yang disepakati di antara mereka. Hanya mereka sendiri yang mengetahui arti angka yang berbeda, sehingga enkripsi komunikasi dasar dapat dicapai. Jika orang lain mendapatkan ponsel Aota, dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Namun, Charlie merasa bahwa arti sebenarnya dari 07 yang dikirim oleh Masatetsu adalah untuk menanyakan masalah kepada Aota. Memikirkan hal ini, dia dengan lembut memasang telepon dengan kedua tangan. Melihat telepon dimatikan, dia memasukkan telepon kembali ke saku Aota. Segera setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ishak. Segera setelah panggilan tersambung, dia bertanya, "Ishak, minta anak buahmu menyiapkan truk berpendingin ringan dan mengendarainya ke taman di tepi sungai di pinggiran kota." Ishak bertanya dengan heran, "Tuan, apa yang Anda inginkan dari truk berpendingin itu?" Charlie berkata dengan ringan, "Buat es loli besar dari daging manusia." Ketika Ishak mendengar ini, dia langsung menjadi gugup dan berkata, "Tuan, apakah Anda diserang? Apakah Anda baik-baik saja?" "Saya tidak apa-apa," Charlie berkata. "Lakukan seperti yang aku katakan. Cari mobilnya dulu, dan saya akan mengirimkan alamatnya nanti." Baiklah, saat ini, di dalam sebuah hotel di pusat kota Nagoya, Masatetsu hendak memasang penyadap di kamar Charlie. Untuk berhati-hati, dia mengirim pesan ke Aota untuk menanyakan tentang pelacakannya. Seperti kemana Charlie pergi dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kembali. Jika Charlie tidak bisa kembali dalam beberapa saat, maka dia bisa berpura-pura ke dalam ruangan dengan percaya diri. Namun, ketika informasi itu dikirim, Aota tidak pernah menjawab, yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. 2 saudara junior lainnya juga ada di dalam ruangan. Melihat bahwa Aota tidak membalas informasi itu, ekspresi semua orang sedikit gelisah. Mereka berempat telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Mereka semua sangat akrab satu sama lain. Dalam keadaan apapun, tidak akan ada jeda dalam komunikasi informasi antara mereka. Masatetsu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Mungkinkah Aota ditemukan oleh pihak lain?" Adik laki-laki kedua berkata, "Seharusnya tidak, kakak senior. Saudara keempat memiliki kemampuan penyembunyian terkuat. Jika dia serius, kita mungkin tidak dapat menemukannya. Bagaimana orang Tiongkok bisa mendeteksinya?" Masatetsu memegang tangannya dan berpikir dengan serius. Aota belum membalas pesan begitu lama. Ini sangat tidak normal. Tidak ada artikel yang membahas kelebihannya. Kuncinya adalah kita harus memasang. Memikirkan hal ini, dia buru-buru mengirim pesan lain ke Aota. Isi pesan ini adalah nomor 10, yang berarti sangat mendesak. Balas cepat. Namun, ketika informasi itu dikirim, masih belum ada jawaban. Dia menunggu dengan cemas selama 1 menit lagi, tapi masih belum ada jawaban. Ekspresi ketiga orang itu menjadi sangat jelek. Kakak ketiga tidak bisa duduk diam, berdiri dan berkata, "Kakak sulung, kita keluar dan cari." Mencarinya, Masatetsu menamparnya. Di mana letaknya? Aota tidak pernah berkomunikasi dengan kita sejak dia pergi. Kita bahkan tidak tahu arah mana yang harus diambil setelah keluar hotel. Adik laki-laki kedua berkata, "Bagaimana jika Aota mengalami kecelakaan?" Masatetsu berkata dengan wajah gelap, "Saya pikir dengan kekuatan Aota, bahkan jika lawan tahu, dia masih bisa bertarung. Tetapi dia mungkin tidak benar-benar mengalami kecelakaan. Mungkin dia sudah bertemu lawan." Setelah itu, dia berseru, "Saudara kedua, telepon Aota." Bab 1735. Harapan terakhir Masatetsu berdoa agar alasan Aota tidak menjawab adalah karena dia mengikuti Charlie atau berkelahi dengan Charlie. Yang terpenting dia masih hidup. Saudara kedua mengangkat telepon dan segera menelepon Aota. Akibatnya, serangkaian pesan muncul di teleponnya, memberitahu dia bahwa ponsel pihak lain mungkin tidak aktif untuk sementara waktu karena tidak ada sinyal. Keringat dingin junior kedua menetes. Dia segera berkata kepada Masatetsu, "Saudara,
Telepon Aota tidak dapat terhubung. Bagaimana mungkin? Masatetsu segera berdiri dan berkata, ponsel Aota selalu siaga 24 jam setiap hari. Bagaimana bisa tiba-tiba gagal terhubung? Junior ketiga berkata dengan panik. Mohon maaf, apakah Aota mengalami kecelakaan? Junior kedua berkata dengan tegas, pasti ada masalah besar. Kalau tidak, Aota tidak akan pernah seperti ini. Setelah itu, dia memandang Masatetsu. Kakak senior, kita harus memeriksa. Lihat, Masatetsu berkata dengan ekspresi yang sangat jelek. Kita tidak tahu kemana harus mencari. Jika Aota benar-benar mengalami kecelakaan, bahkan jika kita memasangnya, dia mungkin sudah menjadi mayat. Kita harus segera pergi. Jika mencarinya, kita juga akan mengekspos diri kita. Lalu apa yang harus dilakukan? Junior ketiga bertanya. Kakak, kita tidak bisa hanya duduk diam seperti ini, bukan? Masatetsu menggertakkan giginya dan berkata, tentu saja kita tidak bisa duduk diam. Kalian berdua turun untuk mengawasi mereka terlebih dahulu. Saya akan pergi dan memasang penyadap di kamar orang Cina itu. Jika dia kembali, beritahu saya segera. Junior kedua bertanya dengan penuh semangat. Kakak senior, apa gunanya memasang penyadap sekarang? Yang kita cari sekarang adalah keberadaan Aota. Masatetsu berkata dengan dingin. Jika Aota benar-benar mengalami kecelakaan, maka hanya orang Cina itu yang mengetahui keberadaannya. Hanya dengan mengamatinya dengan cermat kita dapat mengetahui keberadaan Aota. Mengatakan itu, Masatetsu menghela napas pelan dan berkata lagi, saudara kedua dan ketiga, kalian berdua harus siap mental bahwa Aota sudah tidak hidup. Ekspresi keduanya tiba-tiba berubah menjadi rasa sakit yang tak terlukiskan. Mereka semua adalah kakak beradik. Meskipun mereka bukan saudara-saudara, mereka adalah anggota keluarga Fujibayashi. Mereka adalah saudara jauh satu sama lain. Mereka tumbuh bersama dan belajar ninjutsu bersama. Mereka bersaudara. Hati secara alami sangat sedih. Namun, apa yang dikatakan Masatetsu memang benar. Nagoya tidak terlalu besar. Tapi bukan berarti kota kecil. Dengan kemampuan mereka yang mustahil menemukan orang yang hilang di kota ini. Satu-satunya petunjuk adalah orang Cina itu. Jadi semua petunjuk dan kebenaran hanya akan muncul ke permukaan setelah dia kembali. Jadi, mereka bertiga segera membagi pekerjaan mereka dan bekerja sama. Keduanya pergi ke lobi di lantai bawah hotel. Sementara Masatetsu diam-diam memuat ke kamar Charlie dan memasang beberapa alat penyadap di lokasi rahasia di dalam ruangan. 10 menit kemudian, Isaac bersama salah satu bawahannya, dan 3 orang lainnya termasuk Albert mengendarai truk berpendingin ke taman tempat Charlie berada. Setelah mobil diparkir di luar taman, Isaac dan Albert berlari sepanjang jalan dan melihat mayat hitam dan ungu berdiri di depan Charlie. Mayat itu bahkan menelan jari kakinya sendiri dengan mulut terbuka, dan mereka langsung tercengang. Albert tidak bisa tidak bertanya, Tuan Wade, ini, siapa orang ini? Charlie berkata ringan, seorang ninja Jepang, anggota keluarga Takahashi. Bab 1736, Keluarga Takahashi. Keduanya kaget. Isaac berseru, Tuan, apakah keluarga Takahashi mencoba menyakitimu? Charlie mengangguk. Mereka ingin mengikutiku dulu, dan kemudian menemukan kesempatan yang cocok untuk membunuhku. Isaac membungkukkan gigi dan memarahi. Keluarga Takahashi. Kekuatan paling mirip dengan keluarga Golding di East Cliff. Namun mereka memiliki keberanian seperti itu. Charlie tersenyum dan berkata, setidaknya mereka termasuk keluarga kuat di Tokyo. Dengan mengatakan itu, Charlie bertanya kepadanya, apakah kalian sudah mendapatkan truk berpendingin? Sudah, Isaac menjawab. Kami langsung membeli truk beku untuk makanan laut dengan harga tinggi dari pasar makanan laut. Kami tidak punya waktu untuk menurunkan barang di mobil. Kami langsung kemari dengan cepat. Charlie bertanya, apakah gerbongnya masih beku? Isaac mengangguk. Suhunya minus 20 derajat di dalam mobil. Ikan di dalamnya sangat keras. Bisa untuk memukul orang sampai mati. Charlie berkata dengan puas. Oke, kamu dan Albert akan mengangkat orang ini dan memindahkannya ke truk untuk dibunuh terlebih dahulu. Isaac buru-buru bertanya, Tuan, bagaimana dengan keluarga Takahashi? Bukankah mereka harus bertanggung jawab?
Charlie sedikit tersenyum. Keluarga Takahashi mengirimkan total 4 ninja ke sini. 1 sudah meninggal. Tersisa 3 lagi. Charlie berencana mengumpulkan 4 bersaudara di lemari es itu. Lalu dia akan mengirimkannya ke Machi. Ini akan menjadi hadiah besar darinya untuk Machi. Truk kontainer beku memiliki fungsi pembekuan cepat. Ketika daya dihidupkan sepenuhnya, tubuh Aota dapat membeku menjadi gumpalan es dalam 10 menit. Sebelum beberapa orang memindahkan Aota ke dalam wadah freezer, Charlie melepas penutup kulit sapi untuk menyimpan shuriken darinya, berniat menggunakannya untuk yang lain. Setelah itu, Charlie memasang layar Ishak yang sedang mengemudi. Pertama, kendarai mobil ini ke tempat tersembunyi dan parkir dengan benar. Jangan matikan mesin dan pendingin. Untuk memastikan kontainer selalu selamat, saya akan mengirim 4 patung ke Machi Takahashi. Saya tidak ingin keempat orang itu berubah menjadi 4 tumpukan daging busuk saat dikirim. Jangan sampai dia memberi ulasan buruk. Dia adalah pelanggan luar negeri dan teman internasional kita. Jadi kalian harus lebih memperhatikannya. Bawahan itu mengangguk dengan cepat dan berkata, "Jangan khawatir, saya pasti akan mengatur mobil ini dengan benar." Ishak bertanya pada saat ini, "Tuan, kita akan pergi ke perhentian berikutnya di Osaka. Apakah mobil ini akan mengikuti kita? Apakah pihak lain akan diberitahu?" Charlie berkata, "Pada prinsipnya, mobil ini akan pergi kemanapun kita pergi. Tapi tidak perlu mengikuti kita dari dekat. Jika kita berangkat besok, mobil ini bisa berangkat 2 jam sebelum kita." Ishak segera mengangguk. "Oke." Charlie bertukar tangan. "Kalian bertiga kembali. Aku akan membersihkan tempat ini dulu dan kembali sendiri." Ishak buru-buru bertanya, "Ada yang bisa saya bantu? Kenapa aku tidak menemanimu?" "Tidak," Charlie berkata dengan ringan. "Aku akan kembali sendiri setelah aku menyelesaikannya." Untuk mencegah orang-orang itu melihat petunjuknya. Melihat ini, Ishak mengangguk dan berkata, "Tuan, karena ini masalahnya, maka Albert dan saya akan kembali dulu." Setelah Ishak dan Albert pergi, Charlie menangani beberapa jejak di taman. Dia menemukan semua 6 shuriken. Dia tidak membuangnya. Dia memasukkan semuanya kembali ke dalam bungkus kulit dan menyimpannya. Setelah itu, darah di tanah juga dibersihkan, agar tidak meninggalkan jejak. Setelah melakukan semua ini, dia sendirian berjalan kembali ke hotel dengan santai. Bab 1737. 2 saudara junior Masatetsu sedang mengawasi di dekat lobi hotel. Mereka melihat Charlie kembali ke hotel tanpa insiden. Mereka segera memberitahu Masatetsu. Pada saat yang sama, mereka berdua juga terkejut. Orang ini sepertinya pergi ke jalan-jalan biasa dan tidak ada tanda-tanda perkelahian. Mungkinkah Aota bukan melawan dia? Alasan mereka berpikir demikian adalah karena mereka berdua merasa bahwa meskipun kekuatan Aota tidak sebaik Charlie, itu pasti tidak akan mencapai titik di mana dia tidak berdaya. Jika dia mengalami kecelakaan sekarang, maka lawannya akan terluka dan diberi hadiah. Dan sepertinya tidak ada yang terjadi pada Charlie. Masatetsu, yang telah menempatkan banyak penyadap di kamar Charlie, diam-diam mundur dari kamar Charlie. Lalu dia memberitahu mereka berdua melalui walkie-talkie, "Datanglah ke kamarku." Faktanya, begitu Charlie memasuki pintu, dia merasakan napas kedua orang ini. Lagi pula, mereka sudah mengikuti sepanjang jalan dari Tokyo ke Nagoya. Dia sudah akrab dengan orang keempat ini sampai batas tertentu. Melihat orang-orang ini menunggunya di lobi hotel, Charlie tahu bahwa mereka pasti punya rencana. Jadi, dia diam-diam naik lift kembali ke kamar. Segera setelah saya memasuki pintu, dia merasakan perasaan akrab lainnya di udara dalam kamar. Dari warisan buku apokaliptik, Charlie tahu bahwa setiap orang memiliki napas unik mereka sendiri. Yang disebut napas itu seperti medan magnet dalam fisika. Orang dewasa, bahkan jika dia bersembunyi dengan tubuhnya dengan baik, jika dia tidak memiliki kemampuan seperti Charlie, akan sulit untuk menyembunyikan napasnya. Ini seperti mobil yang sedang berjalan, tidak peduli seberapa ramah lingkungan, pasti tetap mengeluarkan gas buang yang samar. Dan gas buang masih ada di udara saat mobil pergi. Bau gas buang dapat dideteksi oleh siapa saja yang memiliki indera penciuman yang tajam. Namun aura samar pada tubuh manusia mudah hilang.
Jika tidak memiliki indera yang sangat sensitif, mustahil untuk mendeteksinya. Masatetsu berpikir bahwa dia sudah bersembunyi dengan baik. Dia tidak mengira begitu Charlie memasuki ruangan. Dia sudah memperhatikan jejak yang dia tinggalkan. Jadi, Charlie melihat sekeliling ruangan dengan tenang. Dan tentu saja, dia menemukan beberapa bak nirkabel yang tersembunyi di bagian belakang furnitur, bagian bawah sofa, dan di langit-langit. Melihat ini, Charlie tidak bisa menahan cibiran. Karena teman-teman Jepang telah menggunakan bak, dia benar-benar minta maaf atas pengaturan merepotkan mereka yang sia-sia. Jadi, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan WeChat ke Isaac dan Albert. Kamar saya telah disadap. Albert, jangan datang ke kamarku. Isaac akan bekerja sama dengan saya untuk melakukan pertunjukan. Isaac buru-buru mengirim pesan, menanyakan pengaturan apa yang dia miliki. Charlie mengiriminya banyak baris yang dia mainkan secara langsung. Dan kemudian mengiriminya suara. Isaac, datang ke kamarku. Setengah menit kemudian, Isaac mengetuk pintu Charlie. Ketika pintu ditutup, Charlie berkata dengan gugup, Isaac, saya merasa Nagoya ini agak aneh. Isaac buru-buru mengikuti naskah Charlie dan bertanya kepadanya, Tuan, apa yang Anda maksud dengan aneh? Charlie berkata dengan cemas, saat aku pergi jalan-jalan, aku selalu merasa aneh, seolah-olah ada yang mengikutiku. Tidak mungkin, Tuan, Isaac berkata dengan tergesa-gesa. Kita telah meninggalkan Tokyo menuju Yokohama, dan sekarang kita di Nagoya. Tidak ada yang mengikuti kita sepanjang waktu, kan? Sulit untuk mengutarakan. Charlie menghela napas. Bajingan yang saya hajar di jalanan Tokyo itu sepertinya memiliki latar belakang sialan. Seperti kata pepatah, naga yang kuat tidak menekan ular lokal. Saat saya keluar, saya menyinggung keluarga besar lokal. Itu jadi merepotkan. Pada saat ini, di kamar Masatetsu, mereka tercengang ketika mendengar ini di radio. Junior ketiga berseru, Kakak, saya mendengar apa yang dikatakan orang ini. Dia sepertinya tidak bertemu langsung dengan Aota. Masatetsu berhenti dengan isyarat dan berkata, terus dengarkan. Pada saat ini, Isaac berkata lagi, Tuan, apakah Anda terlalu sensitif? Saya tidak merasa ada seseorang yang mengikuti kita. Bab 1738. Charlie berkata dengan sangat serius. Saya selalu merasa ada sesuatu yang salah. Tadi saat saya keluar berjalan-jalan, entah mengapa saya mendengar seseorang di belakang saya berkelahi. Saya mendengar suara pisau beradu. Saat saya melihat ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Isaac berpikir sejenak dan berkata, Tuan, menurutku Anda masih terlalu sensitif. Mungkin Anda mengalami halusinasi. Itu masih kurang tepat. Charlie memukulnya dan berkata, gerakan yang kudengar sangat kacau. Rupanya ada beberapa orang yang bertarung. Lalu saya mendengar seseorang berjuang dan merintih seolah-olah mulut mereka tertutup. Saya mengikuti arah suara itu. Saat berjalan, saya menemukan ada genangan darah di tanah. Dan ada sepatu yang sangat aneh. Isaac berkata, Tuan, darahnya mungkin berasal dari hewan. Kalau soal sepatu, apa yang bisa begitu aneh tentang sepatu? Charlie berkata dengan sangat serius. Di ujung sepatu itu, apakah Anda berani percaya bahwa ada pisau sialan? Ini seperti menonton film. Itu pisau yang jahat. Isaac berseru. Apa? Ada pisau di ujung sepatu? Ini terlalu aneh, kan? Di kamar Masatetsu, ketika mereka mendengar kata-kata Charlie, ketiganya tampak mengerikan. Junior kedua berkata dengan sedikit ngeri, Kakak senior, itu pasti sepatu ninja Aota. Masatetsu juga menjadi tegang dan mengerutkan kening. Menurut apa yang dia katakan, Aota mungkin telah dilukai oleh orang lain. Junior menambahkan, sangat mungkin dia yang ketiga juga seorang ninja. Di sisi lain, Isaac bertanya kepada Charlie, Tuan, apakah menurut Anda ini adalah ninja legendaris Jepang? Charlie mengangguk dan berkata setuju. Saya pikir itu mungkin saja. Isaac bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah Anda bertemu dengan seorang ninja yang berkelahi dengan seorang ninja? Charlie berpikir. Saya selalu berpikir itu seharusnya tidak terjadi secara kebetulan. Saya memiliki perasaan samar di hati saya bahwa mungkin masalah ini ada secara teknis dengan saya. Tidak mungkin.
Kan, Ishak berseru dan bertanya. Menurut apa yang Anda ceritakan, mungkin ada seseorang yang ingin menyakiti Anda. Tapi dia gagal karena ada orang lain di belakangnya. Charlie berkata, siapa yang tahu? Itu mungkin saja. Itu sebabnya saya pikir Nagoya ini agak aneh. Mari kita selesaikan bisnis kita secepat mungkin dan pergi secepat mungkin. Ishak memahaminya dan berkata, Tuan, saya akan membuat pengaturan sekarang. Bahan obat akan tiba di bandara pada tengah malam, dan pabrik farmasi akan memulai produksi percobaan di pagi hari. Jika tidak ada masalah dengan produksi percobaan, kita bisa segera meninggalkan tempat ini. Oke, Charlie menghela nafas dan mengumpat dengan suara rendah. Ini sangat mengganggu. Saya tidak pernah merasa khawatir sejak saya berada di Jepang. Jika saya tidak pergi dengan cepat kali ini, saya mungkin akan terlibat dalam kerusakan keluarga besar Jepang. Setelah mengatakan itu, Charlie mengulurkan tangan dan berkata, Oke, kamu bisa kembali dan memberitahu semua orang untuk tetap waspada untuk menghindari kesalahan. Baiklah, setelah Ishak selesai berbicara, dia meninggalkan kamar Charlie. Pada saat ini, Masatetsu sedikit bingung. Dia dan dua saudaranya merasa bahwa apa yang dikatakan Charlie seharusnya benar. Ada 4 alasan. Pertama, tidak mungkin Charlie melarikan diri tanpa cedera setelah bertarung dengan Aota. Kedua, Charlie tidak mungkin mendeteksi penyadap di dalam ruangan. Jadi dia tidak perlu berbohong dan mengambil tindakan di dalam kamar. Ketiga, Charlie menyebutkan sepatu ninja Aota, dan juga menyebutkan pisau pendek yang tersembunyi di sepatu ninja. Fitur ini sangat rahasia. Dengan pemahaman mereka bertiga tentang Aota, tidak mungkin bagi Aota untuk menggunakan tangan ini untuk menekan bagian bawah kotak ketika itu bukan pilihan terakhir dan harus bekerja keras. Keempat, Charlie juga baru saja mengatakan bahwa dia mendengar bahwa ada banyak orang yang berkelahi, tetapi hanya ada satu orang yang tersisa. Jika ada banyak orang yang berkelahi, itu membuktikan bahwa Aota disergap oleh banyak orang. Jadi ini bisa menjelaskan kepergiannya yang tiba-tiba. Setelah menganalisis semua ini, Masatetsu menggertakkan giginya dan berkata, semua ini menunjukkan satu fakta. Kita sedang menjadi sasaran kelompok ninja lain. Junior kedua Masatetsu berseru dan bertanya, Kakak, menurut kamu siapa itu? Masatetsu berpikir dan berkata dengan serius, kita tidak pernah menyinggung klan ninja manapun. Jadi saya pikir, orang yang menyerang Aota kemungkinan besar adalah musuh klan Takahashi. Junior ketiga segera menamparkan pahanya. Sial, mungkinkah itu keluarga Ito? Bab 1739. Saat ini, di Tokyo, Jepang, Takahashi Machi mengakhiri percakapan sepanjang hari dengan Jami dan Sophie. Pembicaraan antara kedua belah pihak dapat dikatakan sangat mendalam, dan kedua belah pihak sangat puas satu sama lain. Hal ini terutama karena Jami dan Sophie merasa bahwa Takahashi Machi sangat baik, dan dia tidak perlu membimbingnya untuk membunuh keluarga Ito. Dia sudah memiliki kesadaran ini. Kedua, juga karena Takahashi Machi sengaja menghabiskan beberapa persentase hasil dalam persyaratan kerjasama tertentu untuk menyelesaikan kerjasama secepat mungkin. Jami awalnya berharap untuk menegosiasikan perjanjian kerjasama, apakah itu dengan keluarga Takahashi atau keluarga Ito. Mereka hanya akan memberi mereka 30% dari keuntungan. Tapi yang tidak dia duga adalah Machi sendiri yang mengurangi rasio bagi hasil yang diharapkannya menjadi 25%. Bahkan Sophie merasa bahwa mitra kerjasama ini pada dasarnya dapat diselesaikan, yaitu keluarga Takahashi. Sedangkan untuk keluarga Ito, tidak perlu ada negosiasi lagi. Tapi di luar reputasi bisnis, kedua bersaudara itu masih memutuskan untuk membuat keputusan akhir setelah berbicara dengan keluarga Ito. Lagi pula, sebelum dia datang, dia sudah membuat janji dengan orang-orang dari keluarga Ito. Jadi dia tidak bisa begitu saja menendang lawan tanpa bertemu. Oleh karena itu, bahkan jika mereka hanya melakukan gerakan, mereka tidak dapat membiarkan keluarga Schultz menjadi pusat perhatian. Seperti itulah bisnis. Bahkan jika dia telah mengasah pisaunya secara diam-diam dan akan membantai pihak lain untuk makan daging, dia akan tetap berperilaku sangat sopan di permukaan, dan bahkan tetap berhubungan baik dan akrab. Takahashi Machi memang pria yang cerdas.
Dia tahu bahwa keluarga Ito tidak pernah bisa menawarkan kondisi yang lebih baik daripada dirinya. Bahkan jika keluarga Ito mau menerima bagian 25% dari keuntungan, mereka tidak akan dapat mengambil inisiatif untuk merekomendasikan kepada keluarga Schultz untuk bergabung dengan keluarga Schultz. Lagi pula, ketika melakukan bisnis di masa damai, kebanyakan orang tidak berani berteriak untuk membunuh. Bahkan jika mereka memiliki ide ini, mereka tersembunyi di dalam hati dan tidak berani menyatakannya. Yahiko tidak tahu rencana jahat keluarga Schultz, jadi tentu saja tidak mungkin mengambil inisiatif untuk memenuhi selera mereka. Tapi Machi berbeda. Secara tidak sengaja, dia sudah mengetahui kartu keluarga Schultz sebelumnya. Karena itu, dia percaya bahwa keluarga Schultz pada akhirnya akan memilih dirinya sendiri. Pada saat itu, keluarga Takahashi juga akan menjadi eksistensi terbaik di Jepang. Tepat ketika dia bersemangat tentang ini, dia tiba-tiba menerima telepon dari Masatetsu. Melihat telepon darinya, Takahashi Machi langsung teringat pada pria China yang sedang memukul anaknya di jalan. Insiden ini hanyalah rasa malu terbesar yang diterima keluarga Takahashi selama bertahun-tahun. Setiap kali dia menyarankan, Machi Takahashi marah. Jadi, dia segera menjawab telepon dan bertanya dengan suara dingin, "Masatetsu, bagaimana keadaannya? Di mana bajingan itu sekarang?" Masatetsu buru-buru berkata, "Tuan Takahashi, sesuatu terjadi. Jika saya menebak dengan benar, adik laki-laki saya pasti sudah mati sekarang. Dan mayatnya tidak bisa ditemukan." Bab 1740. Apa? Machi terkejut kaget. Maksudmu, Aota meninggal? Siapa yang melakukannya? Apakah oleh orang Cina itu? Tidak, Masatetsu berkata dengan ekspresi muram. Ada kemungkinan besar bahwa keluarga ninja lain melakukannya. Keluarga ninja lain? Takahashi Machi mengerutkan kening. Apakah kamu menyinggung orang lain? Tidak, Masatetsu berkata. Tuan Takahashi, saudara kami telah bekerja untuk Anda selama ini. Selain musuh Anda, kami tidak memiliki musuh di luar diri kami sendiri. Jadi saya curiga pihak lain pasti menargetkan Anda juga. Menargetkan diriku sendiri. Takahashi Machi berseru. Siapa yang mengincarku? Dan pihak lain juga menggunakan ninja. Dan sepertinya latar belakangnya tidak kecil. Masatetsu bertanya kepadanya. Tuan Takahashi, apakah menurut Anda itu adalah keluarga Ito? Sejauh yang saya tahu, keluarga Koga yang terkenal di keluarga ninja selalu terkait erat dengan mereka. Ini, Takahashi Machi juga sedikit bingung. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Aota dan siapa yang membunuhnya. Jadi dia berpikir dalam hati, tidak banyak keluarga ninja di negara ini. Kecuali ninja dari keluarga Ito, keluarga yang tersisa tampaknya sama sekali tidak perlu menjadi musuhku. Mungkinkah anjing tua Ito Yahiko juga berencana membunuhku? Pada saat ini, Machi Takahashi, karena dia ingin membunuh Yahiko, dia memiliki praduga di dalam hatinya bahwa Yahiko mungkin juga berencana untuk membunuh dirinya sendiri. Sepertinya semua orang adalah pendekar pedang, dan mereka semua ingin saling membunuh. Memikirkan hal ini, dia berseru, "Kali ini keluarga besar Cina datang ke Tokyo untuk berdiskusi denganku dulu. Ito Yahiko pasti marah, mungkin dia mengincarku, dan saya kira dia juga menunggu untuk membahas kerjasama dengan keluarga Schultz. Untuk meninggalkan kesan yang baik pada keluarga Schultz, dia tidak berani menyerang saya secara langsung. Jadi dia akan mulai dengan Anda terlebih dahulu. Saya menebak, tujuan Ito Yahiko adalah untuk mengerahkan kekuatanku terlebih dahulu, dan kemudian perlahan-lahan menyingkirkanku." Masatetsu buru-buru bertanya, "Tuan Takahashi, apa yang harus kami lakukan sekarang?" Machi memikirkan waktu yang lama, lalu mengertakkan giginya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Fujibayashi, kamu telah menyatakan rendah hati akhir-akhir ini, dan kamu telah mengirim seseorang untuk mengawasi penipu itu, dan menunggu perintahku. Setelah saya berhasil menandatangani kontrak dengan keluarga Schultz, sesegera mungkin menyedot itu." Dia telah membuat malu keluarga Takahashi. Masatetsu segera berkata, "Oke Tuan Takahashi, saya pasti akan memenuhi misi." Machi berkata lagi, "Selain itu, kamu segera mengirim sekelompok orang dari keluargamu untuk pergi ke Kyoto semalaman.
Pergi ke Kyoto. Masatetsu bertanya dengan heran. Tuan Takahashi, mengapa Anda mengirim seseorang ke Kyoto? Takahashi Machi berkata dengan dingin. Putri berharga Yahiko sedang memulihkan diri di Kyoto sejak dia cedera. Aku ingin kamu mengawasinya dengan ketat. Ketika aku menyerang Yahiko, aku tidak ingin meninggalkan masalah di masa depan. Jadi Putri Ito Nanako juga harus mati. Selain itu, baik juga untuk memperhatikanku Ito Nanako terlebih dahulu. Jika Ito Yahiko berani menyerangku, maka aku akan menggunakan putrinya sebagai ancaman dan memaksanya untuk bunuh diri. Dengan cara ini, saya memiliki asuransi ganda. Masatetsu segera berkata, saya mengerti Tuan Takahashi. Saya akan memberitahu keluarga dan segera mengatur agar orang-orang pergi ke Kyoto untuk diam-diam bertemu Putri Yahiko. Takahashi Machi berbohongkan dan berkata, Tuan Fujibayashi, kamu harus memastikan, jika aku menelepon, orang-orangmu akan segera membunuh Ito Nanako. Masatetsu berjanji, Tuan Takahashi jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik. Machi tersenyum dan berkata, Tuan Fujibayashi, jangan khawatir. Setelah kamu bekerja sama dengan saya untuk menghancurkan keluarga Ito, saya pasti akan memberi kamu banyak hadiah. Saya juga akan memberi tunjangan bela sungkawa untuk adik juniormu. Masatetsu buru-buru berkata, kalau begitu saya akan berterima kasih kepada Tuan Takahashi sebelumnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.